Sekarang kita akan lihat apa itu fungsi continue dan apa hubungannya dengan limit. Jadi di sini fungsi f ini disebut continue di titik A apabila limit x menuju A dari fx-nya ini sama dengan nilai fungsinya di A. Di sini dari definisi yang diberikan, maka kita punya sebenarnya 3 syarat dari fungsi continue. Yang pertama, fa-nya harus terdefinisi dulu. Yang kedua, limit fx untuk x menuju A ini harus ada. Dan yang ketiga, jika kedua objek atau ekspresi tersebut sudah ada, maka kita bisa bandingkan dan hasilnya harus sama. Sebagai ilustrasinya, fungsi yang continue di satu titik, ini bisa kita lihat dalam grafik yang tidak terputus, sebagaimana yang tertampil pada bagian kanan. Di sini ada beberapa catatan untuk kekontinuan fungsi. Jadi kekontinuan fungsi f di titik A ini bisa dipandang bahwa fx ini akan mendekati fa jika x mendekati A. Lalu kita juga punya sebutan jika fungsinya terdefinisi di sekitar A, maka kita punya f-nya disebut discontinue di A apabila f-nya tidak continue di A. Lebih jauh lagi, kita bisa menyebutkan suatu fungsi ini continue pada suatu interval, sebutlah intervalnya I, apabila f-nya continue di setiap titik pada interval I tersebut. Secara geometris, jadi grafik fungsi continue pada suatu interval, ini tidak akan mempunyai celah atau lubang. Jadi tidak akan terputus gambar grafiknya pada interval tersebut. Sebagai contoh, kita lihat fungsi G berikut, yaitu x kuadrat ditambah x kurang 6 dibagi x plus 3. Di sini kita bisa menghitung limitnya untuk x menuju 3 sebagai berikut. Dan kita bisa sederhanakan, dan kita bisa peroleh hasilnya adalah minus 5. Namun kita tahu bahwa G dari minus 3 kita tidak bisa hitung. Di sini artinya fungsinya tidak continue di X sama dengan minus 3 karena G minus 3-nya tidak terdefinisi. Hal selanjutnya, di sini kita bisa membuat atau mendefinisikan ulang fungsi G agar dia continue di minus 3. Dengan cara kita buat ulang fungsinya menjadi G tilde sebagai berikut. Jadi kita beri kasus, untuk X-nya tidak sama dengan minus 3, kita akan salin ulang fungsinya. Dan untuk X-nya sama dengan minus 3, kita buat nilai fungsinya sama dengan limitnya. Nah, dalam kasus ini sekarang kita punya G tilde dari minus 3 ini akan sama dengan limit untuk G tilde ketika X-nya menuju minus 3. Oleh sebab itu, kita sudah berhasil menghapuskan diskontinuitas pada fungsi G sebelumnya dengan cara menambal ulang fungsinya di minus 3. Di sini kita akan lihat beberapa jenis diskontinuitas yang lebih lanjut. Jadi untuk kasus pertama ini adalah diskontinuitas yang dapat dihapus. Hal ini bisa terjadi karena salah satu dari kedua kasus berikut. Jadi di sini ada fungsi yang tidak terdefinisi di suatu titik. Ini seperti ilustrasi sebelumnya, fungsi G yang sebelumnya. Atau nilai fungsi dan limit di suatu titik tersebut, ini keduanya ada namun tidak sama. Nah, ini bisa dihapuskan dengan cara kita mendefinisikan ulang nilai fungsinya agar sama dengan nilai limitnya di titik tersebut. Sebagai berikut. Maka dari itu, diskontinuitasnya terhapuskan di sini. Kasus kedua ini diskontinuitas tak hingga. Hal ini bisa terjadi apabila limit kiri atau limit kanan dari fungsinya ini tidak ada karena menuju tak hingga atau minus tak hingga. Dalam kasus ini diskontinuitasnya ini tidak bisa dihapuskan karena kita tidak bisa mendefinisikan nilai fungsinya yang
sama dengan nilai limitnya. Akibatnya di sini kita tidak bisa membuat fungsi ini continue di titik tersebut. Lalu kasus ketiga ada diskontinuitas loncatan. Hal ini bisa terjadi apabila limit kiri atau limit kanannya ini ada, namun nilainya berbeda. Dan di sini kita juga mempunyai salah satu kasus diskontinuitas yang tidak bisa terhapuskan, karena kita tidak bisa mendefinisikan nilai fungsi agar limitnya sama. Bahkan di sini limitnya sudah tidak ada di titik tersebut. Selanjutnya kita lihat istilah terkait kontinu sepihak. Jadi di sini fungsi f disebut kontinu kanan di A apabila limit kanannya ini sama dengan nilai fungsinya. Dan disebut kontinu kiri di A apabila limit kirinya ini sama dengan nilai fungsinya. Untuk fungsi-fungsi yang kontinu, di sini kita mempunyai teorema terkait kekontinuan fungsi. Jadi misalkan kita punya f dan g ini dua buah fungsi kontinu di A dan C. Ini sebuah konstanta. Maka fungsi-fungsi berikut ini kontinu di A. F tambah G ini kontinu di A, F kurang G, C dikali F, F kali G, dan F bagi G. Di sini F bagi G ada syaratnya, yaitu penyebutnya tidak nol di A. Dan beberapa fungsi terkenal yang sudah kontinu pada daerah asalnya adalah sebagai berikut. Suku banyak, fungsi rasional, fungsi akar, fungsi trigonometri inverse, fungsi eksponensial, dan fungsi logaritma. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghitung limit x menuju 0 dari e pangkat x ditambah sin x dibagi 3 tambah cos x. Di sini kita bisa lihat bahwa seluruh fungsi eksponen dan fungsi trigonometri di sini dalam kasus ini sinus dan cosinus, ini kontinu di daerah asalnya, yaitu himpunan bilangan real. Dan bagian penyebutnya juga tidak mungkin 0 untuk nilai di sekitar x menuju 0. Artinya, di sini misalkan kita beri nama fungsi yang kita ingin hitung limitnya sebagai fx, artinya fungsi f ini sudah kontinu di 0. Jadi kita menghitung limitnya dengan cara mensubstitusikan nilainya untuk x sama dengan 0 saja. Dan kita peroleh hasilnya adalah 1/4. Selanjutnya kita akan melihat kekontinuan dari komposisi fungsi. Misalkan kita punya fungsi f ini kontinu di B, dan limit x menuju A dari fungsi G ini adalah B. Karena f ini kontinu, di sini kontinunya di B, maka dari itu limit dari fungsi komposisi ini sama saja dengan menukar urutan perhitungan limit dengan fungsinya. Sehingga limit dari f dari gx ini bisa dituliskan akan sama dengan f dari limit dari gx, yaitu fb. Sebagai contoh, misalkan kita ingin menghitung limit x menuju 1 dari 2 arcus sinus atau sinus inverse 1 kurang akar x dibagi 1 kurang x. Kita ketahui bahwa fungsi trigonometri inverse di sini arcus sinus ini kontinu di x sama dengan 1. Artinya kita bisa pertukarkan perhitungan limit dengan perhitungan fungsinya. Jadi ini akan sama dengan 2 dari arcus sinus limit x menuju 1 dari 1 kurang akar x dibagi 1 kurang x. Dan kita bisa hitung sebagai berikut. Dan kita akan peroleh 2 arcus sinus dari setengah yang adalah pi per 3. Selanjutnya kita lihat juga di sini jika kita punya fungsi g ini kontinu di A dan fungsi f ini kontinu di GA, maka komposisinya juga akan kontinu di A. Sebagai contoh, fungsi cosinus x pangkat 3 ini merupakan komposisi dari fungsi cosinus dan fungsi x pangkat 3.
Dan kita tahu bahwa kedua fungsi tersebut continue di R. Maka dari itu, fx kita juga akan continue di R. Terakhir, kita akan melihat teorema nilai antara. Teorema ini menjamin suatu akar pada interval tertutup untuk fungsi yang kontinu. Jadi jika f ini punya sifat kekontinuan pada interval tertutup dan terbatas di sini, sebutlah selang tutup dan terbatasnya adalah a, b. Dan misalkan n ini adalah sembarang bilangan di antara fa dan fb, dengan fa-nya tidak sama dengan fb. Maka dari itu, kita bisa selalu menjamin eksistensi c di sini, sedemikian sehingga fc-nya akan sama dengan n tersebut. Jadi sebagai ilustrasi, misalkan kita punya n di sini, maka kita akan selalu temukan c-nya. Dalam kasus ini kita tahu bahwa eksistensi c-nya saja yang dijamin oleh teorema nilai antara. Namun lokasi untuk c-nya ini perlu analisis lebih lanjut lagi. Tentunya c yang bisa kita peroleh belum tentu tunggal. Dalam kasus ini untuk kasus n yang ini kita bisa peroleh 3 buah c. Untuk ilustrasi grafik fungsi berikut. Sebagai contoh, kita ingin membuktikan bahwa ada penyelesaian dari persamaan berikut. 4x pangkat 3 dikurangi 6x kuadrat ditambah 3x kurang 2 sama dengan 0 pada interval tutup dan terbatas 1,2. Dalam kasus ini kita coba definisikan dulu fungsi polinomialnya atau fungsi suku banyaknya. Di sini kita tahu fungsi suku banyak itu continue pada R, maka dari itu dia juga continue pada interval 1,2. Lebih jauh lagi, kita bisa hitung F1 dan F2 sebagai berikut. Dan kita bisa lihat bahwa F1 ini negatif dan F2 positif. Artinya melalui teorema nilai antara, kita bisa jamin akan ada C di dalam selang atau interval terbuka 1,2, sedemikian sehingga FC-nya akan sama dengan 0. Artinya kita sudah berhasil membuktikan bahwa akan ada penyelesaian dari persamaan tersebut pada interval yang diberikan. Namun lebih jauh lagi, kita bisa membuat selangnya atau intervalnya lebih sempit lagi. Kita bisa lihat untuk F1,2 dan F1,3 ini mempunyai nilai yang berbeda tanda. Artinya, teorema nilai antara bisa menjamin bahwa penyelesaiannya akan berada di antara 1,2 dan 1,3. Lebih jauh lagi, kita bisa persempit lagi interval yang diinginkan. Dan kita bisa peroleh perhitungan berikut, dan teorema nilai antara bisa menjamin penyelesaian akan berada pada interval 1,22 dan 1,23. Dan trik ini bisa dilakukan untuk menentukan taksiran penyelesaian persamaan tersebut dengan cara memperkecil interval yang masih memenuhi teorema nilai antara.